Hey, oh my God, I'm sorry. I want money. I don't want to see no song. I don't want to see no song. I hate when they write I want my money. How come I never get my money? I never get my money. Damn. Hey, oh my God, I'm sorry. I want money. I don't want to see no song. I don't want to see no song. I hate when they write I want my money. How come I never get my money? I never get my money. Damn. Hey, oh my God, I'm sorry. I want money. I don't want to see no song. I don't want to see no song. I hate when they write I want my money. How come I never get my money? I never get my money. Damn. Hey, oh my God, I'm sorry. I want money. I don't want to see no song. I don't want to see no song. I hate when they write I want my money. How come I never get my money? I never get my money. Damn. Pembakaran 29 Desember 2011 itu hanya menangkap 1 orang pelaku. Dan itu hanya dihukum 3 bulan 10 hari. Jadi setelah vonis langsung bebas potong masa tahanan. Jadi jelas tidak menimbulkan keadilan. Artinya apa? Polisi, penegak hukum ya, kejaksaan dan pengadilan tidak sungguh-sungguh menegakkan hukum. Jadi selalu seperti biasa kasus-kasus yang tidak tuntas penanganannya maka tetap potensial untuk kembali muncul ke permukaan. Dan hari ini momentumnya, maksud kami peristiwa yang kali ini, momentumnya pas ketika para pengungsi yang kasus masa lalu itu, ya tugas negara adalah masalah keluarga menjadi besar di tengah situasi sosial yang rentan, situasi sosial masyarakat yang intoleran,
dan berkombinasi dengan aparatus negara yang lemah plus orang-orang yang memainkan politisasi isu ini di tingkat lokal. Kami belum menemukannya di tingkat nasional, desain ini, pesan ini datang dari pemerintah di tingkat pusat, tapi di tingkat lokal indikasi ke arah itu cukup kuat ya, bahwa ini ada satu desain. Tapi walaupun dikatakan ini permasalahan keluarga gitu ya, bahwa dikatakan juga negara tidak mempunyai wewenang untuk menyelesaikan, tapi kan pada saat sudah terjadi bakar-bakaran, kemudian juga ada nyawa yang melayang, itu sudah menjadi suatu tindak pidana gitu ya. Betul. Bahwa negara tidak punya tugas menyelesaikan masalah keluarga adalah konsentrasi negara bukan harus di situ, bukan di situ pada tempatnya. Karena itu persoalan yang saya yakin mudah diselesaikan, persoalan keluarga. Tapi bagaimana mengatasi ketegangan sosial yang sudah sedemikian lama terbangun di tengah masyarakat. Jadi pesan kami adalah tugas negara bukan persoalan keluarga. Dan jangan mensimplifikasi ini persoalan keluarga karena dia tumbuh di tengah ketegangan sosial yang tidak diatasi oleh negara. Tapi singkat saja mungkin dari skala institut ada yang sudah dihasilkan mungkin melihat konflik yang kembali berkembang gitu ya di Sampang ini. Apa hasil yang sementara yang sudah didapatkan? Ya, kesimpulan kami sementara ya, tentu saja saya tidak mau mendahului kepolisian, adalah penyerangan ini adalah sistematis dengan sejumlah kriteria dan tolak ukur. Dan yang kedua, negara membiarkan peristiwa ini terjadi dengan tentunya dengan sejumlah indikator dan tolak ukur. Oke, kita akan membicarakan. Jadi ini apa loh, bisa Bapak ceritakan, berbagi dengan pemirsa juga di rumah? Ya, jadi ini sebetulnya sebuah gambaran dengan kondisi antara produk-produk yang standar dengan yang nggak standar. Boleh saya lihat? Oh iya. Jadi ini kabel ya. Mungkin kamera boleh lebih detail. Kabel ini ukurannya sama. Ini namanya NYM, biasa digunakan di instalasi konsumen. Di sini ukurannya adalah 2 x 1,5, sama-sama 2. 1,5 ada penampangnya. Tapi kalau kita bisa lihat bahwa perbedaan yang sangat besar antara diameternya ini. Diameter yang lebih kecil ini mempunyai resistansi yang lebih tinggi sehingga pada waktu dialiri arus dia akan menjadi lebih panas. Ini yang membahayakan? Ya, jadi yang kondisi yang inilah kabel-kabel yang tidak standar. Di samping itu juga isolasinya berbeda. Yang ini mungkin lebih tahan terhadap thermal karena ada beberapa tahapan-tahapan pengujian. Bahannya ya? Bahannya mungkin sama, tapi kualitasnya bisa berbeda. Bahannya ini sama PVC, tapi campuran-campuran mungkin agak sedikit berbeda. Kalau misalnya saya ketika saya membeli kabel seperti ini, tampak dari luar kan sama. Ketika saya memilih kabel di toko misalnya gitu, saya akan memilih harus seperti apa supaya tahu nih. Nggak mungkin saya buka-buka di tokonya gitu untuk melihat dalamnya seperti apa. Bagaimana Pak? Ya, awalnya adalah bahwa semua kabel-kabel yang beredar itu harus ini berlogo SNI. Banyak juga yang sudah palsu logo SNI-nya. Ya, menjadi lebih sulit. Jadi sebetulnya seperti kabel ini juga ada logo SNI-nya, tapi ini dipreset-presetin. Jadi mungkin di sini kita bisa lihat mestinya ada LMK di sini. Ini menjadi tertulis LMK. Oh, harusnya LMK. LM ya? Ya. Sebetulnya dengan logo ini masyarakat lebih mudah untuk memilih. Oh, kalau cari kabel, carilah yang ada SNI. Tersangka juga dijerat pasal penghasutan. Tim Liputan Trans TV. Anarki massa seperti tidak mengenal jera di bumi Pancasila. Akibat lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku anarki mengakibatkan cara-cara kekerasan menjadi pilihan solutif. Aksi kekerasan dan perilaku kejam sekelompok warga terhadap kelompok warga lainnya tidak pernah henti mencederai nilai kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kasus penganiayaan dalam pengakuan kelompok anarki ini terhadap kelompok warga di Sampang, Madura, Jawa Timur minggu kemarin. Aksi anarki massa ini merupakan akumulasi persoalan lama dari konflik keagamaan antar kelompok suku dan Syiah yang tidak pernah dicoba untuk diselesaikan baik oleh pemerintah maupun aparat keamanan. Aksi brutal dan anarkis pernah terjadi pada akhir Desember tahun lalu. Bangunan pondok pesantren kelompok Syiah di desa Lembah Hitam berlatar isu sara ini mendapat daftar kekerasan massa. Dalam catatan redaksi, sepanjang tahun 2012, sedikitnya terjadi 30 lebih kasus bentrok berlatar belakang sosial, politik, dan sara yang terjadi antar kelompok masyarakat. Kecenderungan warga main hakim sendiri dengan aksi kekejaman di luar akal sehat ini oleh pakar sosiolog Universitas Airlangga Surabaya
apalagi itu berkaitan dengan atau berbicara dengan kepentingan masyarakat, maka apapun yang dilakukan warga jangan salah. Ini seolah demo bahkan anarki itu sebagai bentuk dari terjadi. Hilangnya kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum dan pemerintah harus disikapi dengan jujur semua pihak, termasuk oleh pemerintah sendiri. Segala bentuk wacana atau pembolesan kita tidak akan menyelesaikan akar masalah tanpa ada sanksi tegas terhadap pelaku anarkis. Pemerintah harus lebih serius memberikan rasa aman bagi warga masyarakat. Tim Liputan Trans 7. Pemirsa, anomali cuaca terjadi di api menghanguskan sejumlah rumah di kawasan padat penduduk di Gang 4 Keramat Pulau, Senen, Jakarta Pusat. Petugas pemadam kebakaran datang ketika api sudah menjalar ke 10 rumah. Setelah 1 jam, petugas bisa mengendalikan api. Para korban yang sebagian besar pendatang ini belum tahu akan mengungsi kemana. Mereka kini masih berada di sekitar lokasi kebakaran. Sementara di Lubang Buaya, Jakarta Timur, sebuah rumah yang diduga ditinggal pemiliknya ludes dilalap api. Akibat tiupan angin yang cukup kencang, api cepat menjalar dan menghanguskan barang-barang yang berada di dalam rumah. Sebanyak 9 mobil pemadam kebakaran dari Jakarta Timur dikerahkan untuk memadamkan api. Polisi masih menyelidiki penyebab kejadian ini. Jakarta sudah dikepung ratusan api. Iya, kabarnya ada 600 kebakaran. Yang sudah terjadi di Jakarta saja ya. Baik, bulan Ramadan aja ada 6 kebakaran bisa. Iya, termasuk 4 kejadian itu selama 1 hari berturut-turut. Iya. Itu terjadi di Jakarta ya. Dan sekarang kita akan mengajak pemirsa untuk melihat beberapa titik di Jakarta di mana terjadi kebakaran. Yang seperti ada di grafis berikut ini, saya akan tunjukkan kepada pemirsa di sini. Warga Jakarta dari awal tahun hingga Agustus, dan sudah tercatat terjadi lebih dari 600 kejadian kebakaran di Jakarta. Dan kemarin 4 kebakaran terjadi sekaligus di wilayah Jakarta. Berikut kita lihat pemirsa di sini, di mana kebakaran yang pertama terjadi di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Kebakaran ini terjadi pada pukul 3:45 dan menghanguskan bangunan di 4 RT, dan ini diduga terjadi akibat hubungan arus pendek listrik. Kemudian tidak hanya di Tambora saja, tapi juga terjadi kebakaran di wilayah Bangka, Mampang, Jakarta Selatan. Kurang lebih dari 13 rumah lalu terbakar, dan hingga kini belum diketahui penyebab kebakaran.
Dan pada pukul 11:20, kebakaran melanda bangunan di 2 RT di Senen, Jakarta Pusat. Dan ini sudah diketahui atau sudah diduga akibat terjadinya kebakaran ini adalah adanya hubungan pendek arus listrik. Yang terakhir adalah kebakaran yang terjadi di Pondok Pinang pada pukul 11:30 yang juga menghanguskan kurang lebih 13 bangunan dan belum diketahui penyebab kebakaran. Yang terakhir pemirsa, ini adalah kebakaran-kebakaran yang terjadi dalam 1 hari kemarin. Dan dalam sebulan terakhir tercatat habis sudah ada kejadian 6 kebakaran ya. Dan ini tentu saja sangat mirip pemirsa di tengah situasi di mana ketika banyak warga Jakarta yang sedang melakukan mudik, tiba-tiba mereka datang ke Jakarta dengan kondisi rumah yang sudah hangus. Dan kalau ini sudah banyak terjadi sekitar 118 kebakaran yang tersebar di berbagai wilayah Jakarta. Dan kejadian yang paling banyak terjadi adalah kejadian kebakaran di wilayah Jakarta Timur dengan 36 kejadian kebakaran. Sementara wilayah yang paling sedikit adalah Jakarta Barat dengan 9 kejadian. Dari Januari hingga Agustus pemirsa tahun ini khususnya sudah tercatat ada 651 kebakaran yang melanda berbagai wilayah di Jakarta. Dan ditaksir kerugian mencapai miliaran rupiah. Pemirsa, belum genap 1 bulan setidaknya 6 peristiwa kebakaran terjadi di Jakarta. Bahkan 4 kebakaran terjadi sepanjang hari Jumat kemarin. 6 Agustus 2012, diduga akibat hubungan pendek arus listrik, ratusan rumah di Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur ludes terbakar. Sejumlah warga panik dan tidak sempat menyelamatkan barang berharga milik mereka. Untuk memadamkan api, 15 unit pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Api baru dapat dipadamkan 2 jam kemudian. Rumah yang ditinggal kosong pemiliknya di kawasan Sunter Agung, Tanjung Priok juga ludes dilalap si jago merah. Kebakaran kembali melanda ibu kota. Kali ini puluhan rumah di pemukiman padat penduduk di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat ludes dilalap si jago merah. Peristiwa kebakaran ini sempat membuat warga yang berada di sekitar lokasi panik. Pasalnya, pemilik rumah sedang tidak berada di tempat karena bekerja. ...15 unit mobil pemadam kebakaran, banyaknya warga yang berkumpul di sekitar lokasi, serta sulitnya mendapatkan sumber air. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan pendek arus listrik dari salah satu rumah warga. Sementara itu, 1 rumah di kawasan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara pagi tadi hangus terbakar. Pada saat kejadian, rumah sedang ditinggal kosong oleh pemiliknya. Tidak ada satu barang pun yang berhasil diselamatkan. Hingga kini, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, akibat